Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Trisantika, NIM 185231288, kelas Perbankan Syariah 6D. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal internasional yang berjudul Analysis of Risk Profile, Good Corporate Government, Earnings and Capital in Syariah Commercial Banks and Conventional Commercial Banks, yang ditulis oleh Oyong Lisa dan Bam di Bank Harmoko. Nama jurnal yang merilis yaitu International Journal of Social Science and Business, tahun terbit 2020 dengan volume 4 nomor 1. Latar belakang kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran capaian yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik yang menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Pada dasarnya, bank memiliki peranan dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang overfunding dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua fungsi tersebut adalah menghimpun dana dari masyarakat dan sekaligus menyalurkannya, sehingga bank merupakan lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Keberadaan sektor perbankan sebagai subsistem dalam perekonomian suatu negara memiliki peranan yang sangat penting. Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha syariah. Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tentunya sudah biasa didengar oleh masyarakat yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan pembiayaan bunga dan pertama kali muncul dan berkembang di Indonesia. Bank syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Hal yang mendasari membedakan lembaga keuangan konvensional dan syariah terletak pada imbal hasil dan bagi hasil yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan lembaga keuangan kepada nasabah. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan atau membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga dilarang dalam syariat Islam atau bisa disebut dengan riba. Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank, maka semakin besar bagi hasil yang diterima nasabah. Begitu pula sebaliknya. Berbeda dengan perbankan konvensional, nasabah tidak bisa menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh, meski masih jauh dari persentase pertumbuhan aset bank syariah dalam berbagai tahun terakhir lebih cepat dibandingkan konvensional. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk dapat bertahan adalah kinerja kondisi keuangan bank tersebut. Ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam penilaian kesehatan bank. Metode RGEC digunakan oleh bank saat ini untuk menilai tingkat kesehatan bank karena merupakan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya. Perkembangan perbankan syariah yang cukup baik serta menganut syariah Islam membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan perbankan syariah ini. Banyaknya masyarakat yang ingin menggunakan layanan perbankan dengan sistem syariah membuat bank syariah terus meningkat baik dari sisi jumlah maupun kinerja operasional termasuk kinerja keuangan. Maka dari itu penulis membuat judul tersebut selanjutnya, yaitu
Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan dengan menggunakan RGEC yang terdiri dari profil resiko, tata kelola perusahaan yang baik, laba dan permodalan antara bank umum syariah dan bank umum konvensional. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan independent sample test t-test. Hasil dari penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan NPL antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum konvensional lebih baik dalam menutupi resiko gagal bayar kredit oleh debitur dibandingkan dengan bank syariah. Namun, bank syariah memiliki rata-rata atau MEAN resiko NPL sebesar 2,37%, lebih besar dari rentan resiko NPL bank konvensional sebesar 1,08%. Jika mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, batas standar NPL terbaik di bawah 5%, maka bank syariah dan bank konvensional masih dalam kondisi ideal atau ada perbedaan LDR antara bank umum syariah dan bank umum konvensional. Bank umum konvensional memiliki rata-rata MEAN LDR sebesar 80,86%, lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata resiko LDR bank syariah sebesar 89,48%. Kedua bank ini masih memenuhi persyaratan BI, yaitu di antara 78% sampai dengan 100%. Kedua bank ini masih memenuhi persyaratan Bank Indonesia, yaitu di antara 78% sampai dengan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum konvensional memiliki tingkat likuiditas yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan bank umum syariah. Tidak ada perbedaan pada good corporate governance antara bank umum syariah dan bank umum konvensional. Dalam penilaian GCG, antara bank konvensional dan bank syariah memiliki rata-rata hampir sama, yaitu 1,52 untuk bank konvensional dan 1,20 untuk bank syariah. Terdapat perbedaan ROA antara bank umum syariah dan bank umum konvensional. Bank konvensional memiliki rata-rata MEAN ROA sebesar 3,57%, jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata ROA bank syariah sebesar 0,99%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank umum konvensional memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memperoleh laba bersih dengan penggunaan seluruh aset yang dimiliki bank dibandingkan dengan bank umum syariah. Tidak ada perbedaan pada resiko CAR antara bank umum syariah dan bank konvensional. Bank syariah memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 19,16%, lebih besar rate ratio CAR bank konvensional sebesar 18,19%. Jika mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, PBI nomor 10/15/PBI/2008 tentang kewajiban modal minimum bagi bank umum, bahwa standar CAR minimal adalah 8%. Sehingga bank syariah dan bank konvensional masih dalam kondisi ideal karena memiliki CAR di atas ketentuan Bank Indonesia. Keuangan bank merupakan berbagai dari
kinerja bank secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Tadi adalah review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.